Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Seto Kusuma dengan NIM 245003140 akan membuat video tutorial bagaimana caranya membuat delineasi das dan layouting peta pada aplikasi ArcGIS. Pertama-tama itu buka dahulu. Kita new untuk blank map. Saya oke, dari sini untitled no. Nah, yang pertama-tama yang harus dipastikan yaitu kita bisa pada customize atau extension. Nah, ini yang harus dipastikan bahwasanya semuanya harus di checklist. Jika belum, maka checklist terlebih dahulu. Jika sudah, maka bisa di close. Kemudian yaitu koordinat sistemnya, yang dimana pada tutorial kali ini saya akan membuat pada bendung Sitakurak, yang dimana pada provinsi Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara itu masuk kepada zona UTM 47N. Di sini sudah ada karena kan sudah saya masukkan ke favorite. Jika belum, maka bisa dicari pada projected, lalu kemudian UTM, kemudian WGS 1984, lalu kemudian Northern, lalu cari 47N. Ini dia. Anda bisa memfavoritkannya untuk tidak usah mencarinya kembali. Jika sudah, maka bisa di apply lalu oke. Nah, kemudian itu kita selanjutnya add data DEM-nya. DEM itu Digital Elevation Model yang bisa didapatkan pada web Demnas. Di sini ada dua cara, yaitu add data melalui ArcGIS-nya. Nah, di sini yaitu ada Demnas 1, Demnas di sini, to add. Oke. Nah, cara yang kedua adalah sebentar. Cara keduanya itu bisa dari file profile. Kita pilih satu-satu, pastikan yang .tif nih. Lalu bisa kita langsung drag saja di sini. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oke, di sini bisa dilihat bahwasannya kalau dari data Demnas ini pixel type-nya itu floating point, lalu pixel depth-nya 32 bit. Nah, di sini bisa kita sambungkan dengan cara mosaic to new raster. Sini. Oke, lalu kita input semua rasternya. Bisa langsung di drag saja. Outputnya kita sini aja. Dengan namanya usah. Cancel. Salah gitu. Add. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Lalu namanya cukup merge.tif. Lalu ininya yaitu WGS 1918, yaitu walk. Oh ya, jika belum ada di favorite, maka bisa buka pada geographic, lalu walk, kemudian cari WGS 1984. Oke, tadi kan sudah cek bahwasanya pada Demnas ini menggunakan atau pixel type-nya yaitu 32 bit float. Maka langsung saja. Lalu di sini number of band-nya bisa masukkan 1. Dan oke. Bisa ganti aja. Di merge 1.tif. Oke. Tunggu. Rada lama ya. Bisa. ArcGIS.
Oke, sudah. Nah, ini bisa langsung di remove aja biar nggak berat. Lalu sini bisa di zoom to layar kalau nggak ada. Oke, karena ini masih WGS 1984, maka itu harus diubah menjadi UTM. Itu bisa menggunakan yang namanya project raster. Pilih yang ini, lalu kemudian input rasternya tadi baru saja dibuat, masukkan, lalu kita kasih nama project 1 saja, .tif. Kita save, output koordinatnya UTM. Oke, lalu oke. Tunggu lagi, tunggu. Ini udah lama ya. Oke, sudah. Ini bisa dihapus lagi langsung. Nah, kita bisa masukkan base mapnya. Apakah sudah benar base map yang digunakan atau belum? Ini bisa menggunakan imaginary. Tunggu lagi karena lumayan berat masukkan base map. Oke, sudah benar ya. Jadi ini di dekat Danau Toba. Oke, ini langsung matiin aja. Berat ya. Nah, kemudian bisa memasukkan data dari sita coraknya. Lalu di sini bisa di add data, pilih yang ini, lalu masukkan annotation dan polyline, lalu add. Oke, di sini bisa oke aja. Oke, di sini udah masuk ya. Kalau misalkan sungai Silaharnya ini atau sita coraknya ini ada di sebelah sini. Oke, nah di sini kan berat kan. Untuk resolusinya ini bisa dikecilkan atau diperbaharui dengan namanya resample. Untuk input rasternya itu masukkan saja yang tadi project, kemudian kita ini dengan R30 .tif save. Ini bisa diganti ke 30 dan ini juga 30. Itu oke kan saja. Oke, sudah. Nah, kan lebih lancar sedikit. Oke. Ini bisa dihapus, di remove aja langsung karena udah nggak guna. Nah, next step itu kita akan fill atau mengisi ya. Sebelum melakukan fill, pastikan ada yang dinolakan dulu. Bisa di geoprocessing, kemudian environment, lalu nih parallel processingnya harus 0. Jika tidak 0 maka akan error. Ini langsung oke kan saja. Kemudian di fill, pilih yang ini, fill spatial analysis. Inputnya yang ini, outputnya bisa dengan fill.tif save. Langsung oke aja. Oke, sudah. Nah,
Next step itu bisa mencari namanya arah aliran, dimana itu flow direction. Ini source analysis, input yang field, kemudian namakan saja dengan flowdir dot diff save nya langsung oke. Oke. Ini kalau misalkan di sebelah sini sudah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18 itu tandanya sudah benar. Nah, next step itu ada namanya flow accumulation. Itu untuk mencari akumulasi dari alirannya. Ini bisa diketikkan ya. Flow accumulation. Oke. Input flow direction. Maka sini input flow directionnya. Sini bisa namakan dengan flow cc dot diff save booknya nggak usah, langsung oke aja. Oke, sudah. Di sini sudah bisa terlihat akumulasi dari alirannya atau sungainya. Ini bisa dimatiin dulu. Oke, ini bisa diubah jadi biar kelihatan warnanya. Bisa di classify, lalu ininya bisa di 2 saja biar hanya ada 2 warna. Lalu classify nya ini bisa didekatkan ke 0, dekatkan saja. Oke, dan ini bisa di no color, ininya bisa di mana apa yang bagus, pink saja ya. Oke, dan oke. Di sini bisa dilihat bahwasanya titik bendung yang tadi dimasukkan itu berada pada aliran air atau sungai. Ini sudah benar inputnya. Oke. Lalu selanjutnya itu bikin titik bendung. Sebentar. Salah. Oke. Untuk bikin titik bendungnya itu bisa cari file yang dibuat ini. File di mana tempat naruh file yang dibuatnya ini. Tadi kan saya menggunakan file video ArcGIS, maka di sini bisa klik kanan lalu new lalu save file. Di sini bisa ketik titik underscore bendung saja, bebas untuk namanya. Di sini bisa edit, kemudian menggunakan UTM, jangan lupa lalu oke. Sini sudah ada terbentuk, kita zoom in lagi. Nah, untuk titik bendungnya saya akan memasukkannya pada A25 aja ya. 25 ini bisa dengan sebentar, salah. Ini aja circle-nya hijau ya biar kelihatan. Kemudian start editing yang titik bendung, oke. Lalu continue. Maaf lupa di sini create filter, lalu sini. Jadi mana A25 itu ini bisa masukkan di daerah sini aja. Yang penting masuk ke dalam flow accumulation-nya. Oke, kalau udah langsung di stop editing. Dan yes. Ini keluarkan saja.
maaf tadi ada sedikit kendala. Langsung lanjut. Tadi terakhir yaitu memasukkan titik bendung, itu sudah selesai. Lalu kemudian ada yang namanya snap point. Oke, langsung masukkan input rasternya itu yaitu titik bendung. Track aja input accumulation flow ACC. Untuk namanya snap po 1.div save. Ya, oke. Oke, kalau misalkan udah ada warna hitam ini berarti sudah terpasang. Oke, selanjutnya itu menambahkan dust dengan cara di sini bisa search saja watershed. Spatial analysis. Sini input flow direction. Maka input yang flow dir. Kemudian input PowerPoint data. Di sini input snappo. Di sini namanya das underscore bendung underscore sitakurak .div, jangan lupa save. Lalu oke. Oke, sudah. Sini bisa terlihat, bisa di zoom to layer saja. Oke, inilah das dari Sitakurak ya. Ini bisa di biar terlihat nanti kalau base mapnya dinyalain bisa di classify. Untuk classesnya satu saja. Untuk warnanya bisa di apa yang bagus ya? Kayaknya ungu aja lah. Apply. Oke, di sini terlalu terang, bisa di transparansinya ditinggikan. Mungkin menjadi 65%. Kita apply. Oke. Di sini masukin nyalain lagi base mapnya. Kita kecil dulu. Nyalain. Oke, kelihatan ya. Cukup. Next step itu layouting. Nah, ini dia. Untuk kertas yang dipakai itu A3. Di sini bisa A3 landscape. Oke. Ini bisa diperbesar. Sedikit lagi ya. Cukup. Bisa di cukup. Kemana dia perginya? Oke. Sedikit ada bug ya. Oke. Di sini untuk cop bisa dengan rectangle. Sini masukkan saja. Cukup. Lalu di sini bisa dibikin hollow dengan cara no color and black. Apply. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk foto logo Unjani. Segini cukup sepertinya. Ini sama dibikin hollow juga. Nah, ini. Oke, kita Ctrl C aja. Ctrl V di sini untuk map kecilnya. Sini bisa ini lagi untuk penamaan dari ini perkecil saja. Mungkin segini saja cukup. Oke, sudah cukup. Kemudian
Kemudian data frame itu untuk boleh di sini. Nah, di sini bisa di activate dulu, kemudian ya, lalu sini bisa add base map imagery 8. Link ya, oke. Kita cari provinsi Sumatera Utara atau Pulau Sumatera saja cukup. Segini cukup. Oke, kemudian kita add data, masukkan data das add. Sini sudah terlihat, ini bisa diwarnain biar kelihatan. Ininya satu kelihatan, kayaknya ini hijau, apply, oke. Oh, kelihatan banget, gak apa-apa, itu bagus. Sini bisa dibikin border dengan rectangle, lalu ini petis dibikin hollow lagi, no color. Untuk ininya bisa dibikin yang terang, kuning. Yang bisa di dua, oke, dan oke, cukup ya. Sini bisa dilihat, mana dia? Kok nggak ada? Nah, ini dia. Tada. Oke. Ini masukin sebelah sini. Diperbesar sedikit, bisa. Cukup. Lalu kemudian insert not arrow. Untuk not arrow ini bebas mau pakai apa aja, tapi saya akan melakukan ini. Lalu bisa diubah-ubah dulu pakai warna ini aja, dan apply, oke, dan oke. Sini bisa pindahin ke sini, lalu diperbesar sedikit. Oke, cukup. Kemudian kita insert kan scale bar, bebas pakai apa aja. Sepertinya saya akan menggunakan ini, properties, and marks, warnanya putih biar kelihatan, apply, oke, dan oke. Taruh sini aja. Oke, kemudian legend, ininya tidak korek semua, bisa ini. Nah, yang digunakan hanya das bendung. Kita bisa mengklik ini dan next, dan finish. Bisa pindahkan ke sebelah sini. Untuk stylenya itu bisa diganti dengan mengetik 2 kali, lalu style, lu bebas nih mana aja. Saya sepertinya akan milih yang ini. Oke. Apply dan oke. Cukup. Lalu di sini kasih nama dengan cara insert text. Nih ya, kecil ya, nggak kelihatan. Ini bisa di zoom in 2 kali, diperbesar dahulu biar kelihatan. Kita apply, oke. Ngelek. Ternyata terlalu besar, makanya ngelek. Ini untuk teksnya bisa peta sita kurat provinsi Sumatera Utara. Kita oke. Wah, besar sekali. Untuk
widthnya sepertinya di 10 juga cukup. Apply, masih terlalu besar. 5, apply, sudah cukup sepertinya. Apply, oke. Kita gini, masih terlalu besar, sepertinya di 3,5 cukup. Oke, cukup ternyata. Kemudian di sini bisa add logo Unjani atau logo universitas, bisa picture dan ini. Kecil sedikit. Oke, sudah. Nah, di sini bisa memasangkan yang namanya itu grid. Di sini dengan mengklik 2 kali layers dan grids, new grid, next. Di sini 0, kita gunakan 10 terlebih dahulu, next, finish dan apply dan oke. Kita lihat, cukup lah seperti ini, cukup. Tapi di sini anotasinya tidak terlihat, maka bisa di properties, lalu labels. Di sini ada right, left, size ukurannya bisa dinaikkan menjadi 10. Apply, oke, apply, oke. Cukup terlihat. Di sini juga sama, dikasihkan grid, yaitu dengan cara new data frame-nya dengan new grid, next, default aja, lalu apply, oke. Terlalu banyak, kayaknya bisa diperkecil ininya. Nyalakan transformnya, ini 0, di sininya bisa di 45 kayaknya. Apply, oke. Masih ini ya, masih terlalu ini ya, bakal diperkecil lagi, bisa tidak ya, di 30 apply, oke. Apply, masih terlalu besar ya, ini malah makin gede. No, di sini mungkin di 3 apply, oke. Terlalu besar, kecil dikit, di 1,5 bisa nggak ya, 1,5 apply, oke. Cukup lah segini aja. Nah, habis itu bisa diekspor. Export mapnya bisa di tempat yang tadi dibikin, bisa di sini dengan peta das Sitakura, save. Oke, sudah. Bisa lihat, mana dia, nih. Nah, sini sudah masuk. Cukup untuk video tutorial lagi saya. Terima kasih. Oke, lanjut ke video tutorial kedua, yaitu untuk Climwatt dan Cropwatt. Di sini bisa langsung aja buka Climwatt-nya. Di sini langsung disuguhkan untuk memilih koordinatnya ya, atau country. Di sini langsung aja pilih Indonesia. Nah, ini dia. Lalu bisa display all stations within selected country. Oke, dikarenakan yang dipakai itu das Sitakura yang ada di provinsi Sumatera Utara, cari stasiun terdekatnya. Di sini ada
Medan, Polonia. Ini bisa langsung aja di export selected session, pilih di file yang di sini. Di sini bikin folder subfolder baru, biar sama aja, for video Klimwat dan Kopwat, subfolder. Nah, di sini aja. Oke, di sini bisa export .pen and .climatology files. Oke, kalau misalkan di sini sudah selesai. Untuk video Klimwat ini selesai, maka bisa lanjut untuk Kopwat. Di sini bisa langsung Kopwat pen Oke, sini bisa langsung untuk mencari evapotranspirasinya atau ETO. Sini bisa buka, lalu open, buka file yang tadi diekspor pada Kopwat, Klimwat. Nah, sini dia. Nah, sini .pen untuk ETO. Sini open. Nah, di sini bisa terlihat untuk nilai evapotranspirasinya. Untuk average-nya pada di 3,82. Oke, lalu selanjutnya rain-nya, tuh hujan efektifnya. Ini juga sama, buka open, lalu buka kembali file yang tadi sempat diekspor pada Klimwat. Ini lalu ini dan ini. Nah, tadi ada perbedaan. Kalau misalkan ETO itu .pen, untuk rain ini .cli. Open aja. Nah, sini bisa terlihat untuk hujan efektifnya itu totalnya berada di 1440,7 dengan hujan puncaknya pada bulan Oktober, yaitu sebesar 154,6 mm. Mungkin segitu saja untuk video kedua ini, untuk video Klimwat dan Kopwat. Terima kasih. Oke, untuk video selanjutnya yaitu video tutorial mengenai aplikasi HKMS. Sini bisa dimulai saja dengan file new, lalu kemudian bisa namakan dengan Bendung Sitakurak. Untuk namanya bebas ya. Sini namakan satu saja. Lalu untuk penyimpanan filenya bebas, bisa di tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini sudah for HKMS video, select, lalu metric, lalu create. Nah, kemudian lalu komponen bahasa manager new, sini bisa namakan das Sitakurak, create, oke. Lalu kurang saja, lalu kemudian train data manager. Sini bisa namakan dem Sitakurak, dikarenakan akan menggunakan file dem. Di sini gunakan file yang kemarin digunakan untuk ArcGIS. Nah, gunakan yang R30. Select, finish, oke. Lalu input dem tadi ke das. Lalu tinggal di save saja, select. Nah, di sini akan memasukkan koordinat sistem. Gunakan koordinat sistem WGS 1984 untuk provinsi Sumatera Utara. Lalu di sini ada file audio. Karena sudah ada filenya, jadi tinggal di select aja. Kalau misalkan tidak ada, maka bisa di predefine. Tipenya UTM. Lalu di sini
47, lalu sininya WGS 84. Itu sama aja, gak ada yang berbeda, tinggal set dan sudah masuk. Oke, kemudian adalah bisa dengan GIS, kemudian pre-processing. Sudah ada. Lalu kemudian pre-process drainage. Nah, proses pre-processing drainage ini lumayan cukup lama, jadi sabar saja dan tunggu. Lumayan lama ya ternyata. Nah, setelah pre-processing drainage ini akan identify streams. Oke, sudah. Lalu kemudian dari saya bilang identify stream. Sini masukkan saja 50 km. Sudah, lalu kemudian masukkan breakpoint-nya. Breakpoint ini merupakan titik bendung. Nah, titik bendung dari video ArcGIS dengan file formatnya .shp. Lalu open, lalu import. Nah, sini sudah ada ya, breakpoint 1. Oke, berarti itu tandanya sudah masuk. Lalu kemudian kita delineate kan. Sini bisa masukkan saja dengan sub basin. Lalu di sini reach. Di sini yes, and di sini junction. Oke, dan yes, dan delineate. Oke, udah. Di sini ada 3 sub basin dan 1 junction dan 1 reach. Oke, setelah ini adalah memasukkan parameter. Nah, pada tutorial ini akan menggunakan 2 metode. Metode pertama yaitu metode SCS dan yang kedua itu metode Schneider. Nah, biar lebih gampang untuk memasukkan parameternya, masukkan dulu parameter SCS. Nah, di sini canopy dan surface-nya known dan loss-nya ini bisa diganti menjadi SCS curve number. Lalu change. Next, kita ganti parameter transform. Dikarenakan SCS, maka ganti menjadi SCS unit hidrogram. Lalu change. Nah, di sini base flow-nya ini kita ganti menjadi non change. Salah. Lalu untuk base flow-nya ini, untuk snow melt-nya ini non. Dan untuk routing-nya ini non untuk SCS. Lalu change. Sudah, lalu masukkan nilainya. Nah, sini nilai ini didapatkan dari Excel yang sudah disiapkan. Nah, pastikan data yang dimasukkan itu data SCS ya. Karena di sini ada SCS dan di sini ada Schneider. Oke, di sini dibutuhkan initial abstraction. Lalu masukkan saja. Sini Ctrl V. Dan pastikan untuk satuannya itu milimeter ya. Takut salah. Oke, di sini ada yang ini. Untuk curve numbernya itu CN. C saja dan Ctrl V. Nah, untuk interviews-nya di sini. Ctrl C lalu Ctrl V. Oke, dan keluar. Dan di sini kemudian itu ada transform. Di sini membutuhkan yang namanya lag time dengan satuannya minute. Nah, pastikan yang dimasukkan yaitu yang sudah diubah menjadi minutes. Lalu keluar. Nah, sudah. Untuk SCS ini sudah selesai. Di sini bisa di rename
jadi SCS. Oke. Lalu kita create copy. Nah, di sini namakan saja dengan Snyder logo. Nah, di sini ada yang diganti pada parameternya. Untuk loss-nya ini sama menggunakan SCS curve number. Transformnya ini kita ganti menjadi Snyder unit hydrograph standar. Lalu change, dan kemudian untuk base flow-nya juga sama, di none, snow melt none, dan routingnya ini menggunakan yang namanya lake. Change. Oke, berarti ada dua parameter yang harus dimasukkan, yaitu Snyder unit hydrograph-nya. Nah, sini ganti Snyder. Di sini masukkan like time. Nah, di sini like time-nya hour. Di sini juga sudah jam, lalu tinggal dimasukkan saja. Lalu Ctrl V, picking coefficient-nya sudah ada, lalu tinggal dikopikan saja, selesai. Oke, kemudian masukkan yang namanya routing-nya, karena untuk ini tuh ada ya. Nah, di sini routing-nya itu sudah ada lag time-nya minute, dan sudah minute. Oke, dan V, selesai. Tuh di sini. Oke. Kemudian kita akan memasukkan yang namanya time series. Control terlebih dulu. Control specification. Nah, di sini namakan saja dengan debit banjir 1, create dan exit. Sudah ada debit banjir 1. Nah, intervalnya ini di 1 hour ya. Nah, start date-nya ini 01 Januari 2005. Start time-nya itu 00:00. Sini tuh end date-nya 03 Januari 2005. Sini juga 00:00. Sudah. Nah, kemudian masukkan time series data manager. Sini ada beberapa. Kita masukkan dengan namanya time series. Itu namanya bebas ya. Sini time series. Periode ulang 2 tahun. Sini Ctrl C aja biar cepat. Create. Di sini new lagi, di sini tinggal Ctrl V, ganti tahunnya jadi 5. Create namanya. Lalu tinggal Ctrl A, Ctrl V. Tadi 5 tahun, maka sekarang 10 tahun. Create. Lalu di sini Ctrl A, Ctrl V. 10 tahun, maka selanjutnya itu 25 tahun. Create. Kemudian 25, 50 tahun. Create. Nah, yang terakhir adalah 100 tahun. Create. Oke, sudah. Nah, di sini akan muncul. Nah, time series PU-nya 10 tahun. Nah, di sini diganti ya. Untuk ini tuh sama 01 Januari. Nah, di sini jadi 6. Oke, ganti ke semuanya. Sini juga. Like ya. Di sininya ini sudah benar. Ini ganti menjadi 1 0600. Ganti juga 1. Ininya 06. Salah. 6. Ini juga ganti 01. Lalu ininya 06. Ini juga ganti 01 06. Ini juga ganti 01 06.
Oke, sudah. Oh ya, ada yang terlupakan lagi ternyata. Di sininya adalah 2005 ya. Lupa. Sini 2005 disamakan dengan yang tadi. Pada ada spesifik kontrol. 2005 ini juga 2005 ini juga 2005 ini juga 2005 semuanya ganti 2005 ini juga 2005 salah. Oke, coba dicek dulu. Oke, sudah. Ya, ini intervalnya tuh 1 jam. Jangan lupa ya, ini intervalnya 1 jam. Dan ini intervalnya 1 jam. Intervalnya juga 1 jam. 1 jam dan ini juga 1 jam. Oke. 1 jam. Ini juga ada 1 jam. Sudah sama. Oke. Lalu kemudian di sini bisa masukkan datanya. Di sini bisa di tabel. Oh, sepertinya ini juga masukkan jadi bentar, kenapa ininya masih ininya masih ini ya, salah. Oke, maka tabelnya juga seharusnya salah, ada yang salah ternyata di sini. Oke, yang benar tuh seperti ini, jadi 6 ya. Sini bisa masukkan datanya dari sini, kita kecilkan saja biar mudah. Sini bisa masukkan, nah ini dia. Masukkan datanya sudah tereduksi. Nah, di sini adalah 10 tahun. Maka masukkan ini C, lalu masukkan sebelah sini dan Ctrl V. Oke, sudah masuk. Lalu kemudian masukkan lagi yang 100 tahun. Nah, ini dia. Oh, ini ada yang salah juga nih sepertinya. Mana ya? Masih salah ternyata. Dan di sininya itu 06 ya. Kita lihat di tabelnya. Nah, sudah benar. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Oke, sudah masuk. Sininya ini juga masih salah ternyata. 01 dan di sininya 06. Di sini tabelnya, nah sudah. Ini 2 tahun. Nah, ini masukkan yang ini. Nah, Ctrl C saja, Ctrl V. Oke, sudah. Lalu untuk 25 tahun. Nah, ini yang salah lagi nih. Sepertinya ada keubah. Di sini 6. Oke. Sininya sudah kali ganti. Ini untuk 25 tahun. Oke nih. Sini Ctrl C saja, lalu Ctrl V. Oke, sudah. Selanjutnya ini juga yang pasti salah ini. 1, 6. Oke, tabelnya. Ini apa? 5 tahun. Ctrl C, di sini ya Ctrl V. Oke. Kemudian untuk yang 50 tahun juga sama yang ganti. Karena ada kesalahan. Maafkan saya. Semoga manusia.
Oke, 50 tahun. Masukkan lagi Ctrl C dan Ctrl V. Oke, sudah beres untuk time seriesnya. Di sini sudah ke input semua ya. Ini kenapa hilang satu? Oh, ini ada yang kurang kayaknya. Ini untuk 10 tahun. Ada yang kurang ternyata. Nah, ini yang benar. Kita cek lagi, takut ada yang salah. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya itu komponen. Lalu masukkan yang namanya Meteorologic Model Manager. Lalu new. Nah, di sini masukkan untuk tadi periode ulang 2 tahun. Ctrl C biar cepat. Lalu new di sini Ctrl V. Sini masukkan 5 tahun, create new, Ctrl V lagi biar cepat, 10 ganti create new, Ctrl V ganti lagi menjadi 25 tahun, create, lalu new, Ctrl V ganti menjadi 50 tahun, create, lalu new, Ctrl V lagi biar cepat, lalu ganti jadi 100 tahun. Oke, create. Oke, sudah. Ini bisa dilihat sudah ada. Nah, ini ganti menjadi set to default. Ininya dinonkan saja. Nah, ini masukkan oh, ini mesinnya lupa. Yes dan yes. Oke, di sininya maka di sininya. Nah, ini bisa ya masuk. Ini masukkan yang 10 tahun, 10 tahun dan 10 tahun. Oke, ini juga sama. Ininya set to default, basinnya yes. Yes. Optionnya gak usah. Di sininya tinggal masukkan saja. 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Diklik 2 kali ya, biar buka. Sama, set to default, basinnya yes dan yes. Ya, yes saja. Salah. 2 tahun. Ini 2 tahun dan ininya 2 tahun. Oke, sudah. Sininya sama. Set to default, basinnya yes and yes. Ininya ini dimasukin dulu. Udah ya. Oke, ini boleh masukin 25 tahun, 25 tahun dan 25 tahun. Oke, ini sama. Yes. Ya, sudah masukkan ininya untuk 5 tahun, 5 tahun. Oke, 50 sama ini set to default, yes and yes. Ininya sama 50 dan 50. Oke, ini sudah. Maka selanjutnya yaitu membuat simulasi runningnya. Di sini bisa di compute, create compute, and simulation run. Di sini yang itu pertama ada, namakan jadi SCS 2 tahun. Ctrl C Ctrl V aja biar cepat. Next. Nah, di sini ya SCS 2 tahun. Next, lalu next, finish. Oke. Nah, di sini sudah masuk.
Nah, sudah masuk SCS 2 tahun. Lalu di sini bisa itu dengan SCS 5 tahun. Next, ini SCS. Next 5 tahun. Maaf. Next, oke, 5 tahun new. Terus berulang-ulang terusnya. Capek emang, tapi ya seperti ini. Lalu ini 10 tahun, next, finish. Oke, 10 tahun. Sini V, habis 10 tahun itu 25 tahun, lalu next, 25 tahun, next. Oke, sudah masuk. Kemudian 50 tahun, next, SCS. 50 tahun, next, finish. Next lagi yaitu ada di SCS 100 tahun. Lalu next, ini SCS, ini 100, lalu finish. Oke. Nah, untuk SCS ini sudah ada, sudah semuanya. 10, 100, 2, 25, 5 dan 50. Lalu kemudian untuk Snydernya, maka di sini tuh ada 12 simulation runs. Sini Snyder 2 tahun sama salah. Bisa lagi ya? Tinggal aja ini ya. Snyder 2 tahun. Ctrl C. Ini ganti ya ke Snyder. Pastikan ini Snyder. Ganti menjadi 2 tahun. Next, finish. Snyder 2 tahun. Snyder 2 tahun, basinnya bisa lihat di sini. Basinnya Snyder. Jadi close saja, lalu new. Lalu 5 tahun. Next, Snyder 5 tahun, next, finish. Lalu Snyder yang 10 tahun, next, Snyder 10 tahun ya, 10 tahun, next, finish. Oke, sudah masuk. New 25 tahun, next, Snyder 25 tahun, next, finish. Oke. Lalu kemudian ada 50 tahun, next, Snyder, next, 50 tahun, next, dan finish. Oke, 50 tahun. Yang terakhir 100 tahun, next, Snyder, next, dan 100 tahun, next, finish. Nah, di sini ada 12 ya, pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah benar. Maka bisa lanjut. Oke, lanjut lagi. Tadi sempat ada problem sedikit. Nah, di sini ada yang salah. Bukan salah, tapi lupa ya. Kalau misalkan parameter di sini tuh harus di-apply. Nah, pas dicek lagi. Nah, tadi itu belum di-apply ini. Oke. Kamu bisa buka lagi file Excel-nya itu ini. Oke, 2 dari SCS ya berarti. Oke, kita ini saja SF nomornya. Oke. Oke, mulai lagi. Sebentar. Command. Oke, di sini karena urutannya tidak urutan, kan di sini filenya tuh basin 321. Di sini 213, maka harus di satu ya. Maka bisa dari 21 dulu. Di sini Ctrl C, Ctrl V, lalu di sini ya tinggal masuk ke 0 aja. Lalu curve nomornya itu 8
84,9. Oke, sama semua ya, jadi gak masalah. Dan untuk improvise-nya juga sama semua, jadi gak masalah. Lalu apply, jangan lupa. Oke, sudah close. Kemudian transform. Nah, untuk transformnya ini like time-nya, nah ini beda-beda, jadi satu-satu ya. Di sini bisa alhamdulillah. Oke, bisa Ctrl C saja lalu Ctrl V. Nah, di sini bisa Ctrl C lalu Ctrl V. Lalu apply, jangan lupa close. Ya, bisa dilihat di sini kalau misalkan sudah masuk itu, nah sudah ada. Lalu untuk transformnya juga sama, di sini sudah ada. Oke, untuk SCS ini hanya transform dan loss. Ini tidak ada, maka di sini juga harus dimasukkan kembali ya. Maaf. Ada. Oke, slider. Di sininya kita lihat 3 2 1 sama. Tapi untuk initial abstraction itu masih sama. Jadinya tinggal di ini aja, dan untuk CN-nya juga masih sama ya. Di ini 84,9. Dan interface-nya juga tuh masih sama 2,7, jadinya bisa di apply close. Ini kemudian parameter loss-nya sudah, lalu transform. Nah, untuk transformnya ini like time-nya hours. Oke, nah ini beda-beda, ini harus diperhatikan. Di sini 21, lalu di sininya 11,6. Oke, picking coefficient-nya sama, jadinya tinggal semuanya aja, gak masalah. Apply and close. Lalu kemudian display non routingnya like, nah ini karena satu jadinya gak masalah ya, tapi karena lupa dimasukin aja, lupa di apply close. Oke, ada yang kesalahan di situ, maaf karena lupa. Oke, setelah itu maka bisa di running. Semoga aja sudah. Di sini multiple compute, lu select all lalu compute. Karena 12 maka akan banyak. Oke, sudah, maka kita lihat di result. Nah, di sini sudah bisa lihat grafiknya di sync 1. Nah, di sini ada grafiknya untuk SCS 10 tahun. Nah, untuk SCS 100 tahun. Ini kecilin dulu ya. Di sync 1. Nah, ini juga udah ada. Lalu kita lihat di Snyder, apakah ada perbedaan? Ada perbedaannya. Di sini lebih seperti ini. Dan ini juga apakah? Nah, di sini juga. Kecilin aja. Oke. Summary table, time series table. Nah, ini SCS. Ini bisa dimasukin ya di Excel. Nah, untuk time series table ini di mana dia? Oke, like ya. Oke, ini dia. Nih. Udah nge-like nyata ya. Salah. Ini ada filenya. Nah, ini untuk debit banjir. Karena ada 2 maka jadi aja. Kita pisahkan debit banjirnya SCS, lalu kita copy.
create copy, lalu kita move to N aja. Nah, ini kita rename jadi Snyder. Oke. Nah, di sini bisa dimasukkan yang tadi time series table satu-satu. Di sini untuk SCS 2 tahun dulu, di sini sync 1, lalu time series table-nya. Nah, ini yang dimasukkan itu total inflow. Ini bisa di ini aja. Ctrl C langsung. Lalu 2 tahun. Nah, sudah ada langsung otomatis. Biar lebih cepat. Di sininya bisa diginin aja. Biar lebih cepat. Nah, gini aja. Oke, 2 tahun udah, lalu 10 tahun di sini di sync 1 time series sama ini juga. Salah. Enggak apa-apa. Ini untuk 10 tahun. Taufik. Oke, kita keluar. Kita kecilkan kembali. Lalu ini sini 100 tahun. Yang ada aja lah. Biar cepet. Sama total inflow di sini Ctrl C 100 tahun, mana dia? Ctrl V keluar, di sini kecilin lagi. Lalu yang belum tuh 25 tahun. Time series table-nya ini dia di sini Ctrl C. Oke. 25 tahun. 2 tahun sudah 5 tahun. 5 tahun Ctrl C. Lalu terakhir 50 tahun. 50 tahun. Salah, sync 1 ya. Ctrl C. Taufik. Oke, ini sudah pas. Untuk CS-nya sudah dimasukkan semua. Oke. Nah, bisa dilihat grafik debit banjir metode SCS. Di sini max-nya bisa dilihat bahwasannya di sini mah tinggal pakai rumus saja. Max dari ini. Nah, 1972 kita tambahkan 1972. Apakah benar? Oke, benar. Nah, di sini bisa sama. Max juga sama di sini. Sini juga sama max. Juga sama max 25 tahun. Ini juga sama max 50 dan juga sama max. Oke, nah ini bisa lihat 1672 maka akan di sini ya. Dia akan lurus. Bisa ditandai dengan warna kuning saja. Nah, untuk flow-nya ini itu maksimal flow dikalikan 5% atau 0,05 salah, dikalikan 0,05 dapat 60. Oh salah, L6. Nah, 83,6. Hanya tinggal di oke, sudah semuanya sama ngeling. Nah, selanjutnya debit banjir Snyder. Nah, debit banjir Snyder tuh berarti sini keluar, lalu di sini kita kecilkan dulu semuanya.
biar tidak makan tempat. Nah, Snyder ya. T sama di sing 1 ini 10 tahun. Nah, di sini ini Ctrl C 10 tahun. Oke, sudah kecil-kecilkan. Lalu 100 tahun sing 1 time series sini Ctrl C lagi 100 tahun, Ctrl V. Oke, kemudian 2 tahun di sini sing 1 time series table, sini Ctrl C apa deh 2 tahun, Ctrl V. Oke, kemudian yang 25 tahun time series table, terus scroll Ctrl C lagi 25 tahun, Ctrl V lagi. Kemudian 5 tahun sing 1 time series table, Ctrl C 5 tahun, Ctrl V. Oke, yang terakhir 50 tahun. Oke, sing 1 seperti biasa, kita scroll paling bawah, tahun Ctrl V. Nah, sini sudah, maka bisa dilihat jelas bahwasannya berbeda sekali untuk grafik hidrograf debit banjir antara metode SCS dan Snyder. Juga sama di sini bisa menggunakan max. Ini dari sini sampai sini. Nah, didapat 332,8, berarti berada di sini. Oke, biar cepat langsung saja gini. Dan di sini. Di sini. Oke, kayaknya mending di ini dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini dia. Ini 4,8 dan 35. Oke. Lalu di sini sama yang tadi. Dikalikan 0,05. Nah, dapat garis. Nah, oke, ini untuk debit banjir Snyder. Oke, cukup sekian untuk video tutorial HKMS ini. Terima kasih. Oke, lanjut untuk video yang terakhir, yaitu video mengenai analisis debit banjir menggunakan HECRAS. Di sini awal bisa file, lalu new project. Nah, di sini bisa diatur dan SD di sini sudah dibuatkan for HECRAS video. Nah, untuk penamaannya bisa das Sitakura aja ya, seperti biasa. Oke dan oke. Nah, kemudian sini untuk class mappernya bisa. Kemudian di sini terrains, lalu create new restraint. Di sini exit aja, lalu masukkan R30 atau 30 yang kemarin pada ArcGIS. Lalu create. Udah, close. Sini map layer, lalu ada add reference layer. Nah, di sini kita bisa masukkan peta situasi Sungai Silahar. Tuh bisa ini, salah. Nih. Nah, ini. Nah, ini udah masuk. Terus bisa diganti warnanya. Jadi lebih cerah ya. Oke, lalu keluar saja. Nah, udah beres. Nah, kemudian to the filters untuk membuat garis cross sectionnya. Nah, di sini cross sectionnya itu dimulai dari A32 sampai B1. Nah,
untuk B1 untuk cross section A32 dan B1 itu berada di ujung, lalu untuk B1 nya itu ada di sini, sebelah sini, dekat-dekat sini lah. Oke, nah ini bisa di create new layer, point layer kita namakan hulu. Oke, kemudian ini bisa di ini, lalu bisa di awal. Sudah yang salah. Ini ya. Ini di ini. Bentar. Oke, ini dulu. Oke, sudah bisa. Di sini kita namakan hulu. Oke, terus stop editing dulu. Nah, kemudian tadi untuk hilirnya itu ada di, nah ada cekungan ini, dia di B1 pas di cekungan ini, berarti yang sebelah sini ya. Oke, sini bisa lanjut lagi ini sampai sini, makan hilir. Oke, jadi stop editing dan yes. Nah, setelah ini bisa masukkan namanya geometri, add new geometry, kita namakan das sitakurak aja ya, biasa das sitakurak. Oke, sini ini. Nah, kita awal dengan river ini udah maksudnya ini nah ini ya. Oke, river ya, ini untuk membuat aliran sungainya. Ini bisa mulai dari hulu nanti masuk ke ininya ya. Ini lebih dikit aja nggak apa-apa. Oke, lalu bisa diklik, bisa stop editing. Yes, ini oke aja. Oke, cukup. Lalu kemudian cross section. Aduh, apa ini? Corresponding ya. Kenapa ya? Ada salah. Oke, tadi ada sempat trouble dikit. Dan di sini bisa lanjut lagi untuk cross sectionnya. Di sini cross sectionnya satu ya, 32. Nah, untuk arahnya itu Nah, untuk arahnya itu kita melihat dari hulu ke hilir.
jadi dari kiri ke kanan, jadi bisa ini, jadi untuk arahnya berarti dari bawah ke atas. Klik 2 kali, lalu sini dan sini klik 2 kali, sini klik 2 kali, sini klik 2 kali, salah, klik 2 kali, klik 2 kali, ini apa, oh bukan, sini klik 2 kali, klik 2 kali, sini klik 2 kali, di sini, aduh salah, kalau misalkan kayak gitu di Ctrl Z aja, sini sampai sini sepertinya. Sini lalu ininya, nah karena dia di atas, sini aja tetap meskipun bulatnya di atas, ini ya dari bawah, itu dari kiri ke kanan. Oke, nah udah sampai hilir, maka bisa di stop editing. Oh yes. Nah untuk selanjutnya ini ada di save, kan sudah. Sini ada file, lalu save, lalu exit. Yes. Oke, sini buka. Nah habis itu kita ke geometri. Mana ya? Nah ini dia. Nah ini untuk ke cross sectionnya ya. Data file, open geometry data. Nah ini oke. Nah masuk ya. Alhamdulillah masuk, karena banyak teman saya yang tidak masuk, ada error. Oke, maka di sini selanjutnya bisa cross section. Nah di sini hal yang paling lama, di sini bisa dengan Excel. Untuk stasiun 1626 itu berada pada ujung atau hulu. Nah di sini bisa, ini berarti ini tuh yang tadi itu adalah A32. Nah di sini bisa namakan A32. Nah di sini masukkan datanya ini, lalu ini Ctrl C, lalu apply data, lalu bisa edit and list cut name on. Oke, lalu di sini bisa turun, berarti kalau turun ketika 31.
Lotfi di sininya termakan A31 play data. Oke. Lalu di sini kecilin dulu aja. Oke, ternyata nggak bisa ya sininya. Oke, kemudian A30. Oke, sini A30. Play data. Play data. Oke aja. Ini udah apa? Lalu ada A9, A28. Oke, di sini Lotfi play data. A26. Oke, A25. A25. Sini A26. Play data. Lalu ini apa? Ada tiga. Play data. A22. Oke, pas ya. Oke, ke bawah. Sini. Dua lagi. LC. A19. A19. Untuk play data and discard line on. Oke. A18. Play data. A17. Play data. A16. Play data. Sini A15. Sampai data. Turun lagi. A14. Si A14. Play data. A13. Play data. A12. Digantikan ke udah. Oke. Turun. Jadi A12 sama 11. 11A di sini namanya. Lalu turun. Lalu ada A11. Sininya bisa masukin ke apply data. Oke. Lalu A10. Di sini apply data. 10 ada. Lanjut ke A9. A9. Turun. A8. Apply data. A7. Apply data. Tadi A6. Apply data. Oke. Ini A5. Apply data. A4. Apply data.
ada A3. Lalu A3 apply data. Ini enggak. Dan ini A2. Oke, benar. A1 apply data. Ini apa? P1 apply data. Oke, udah terakhir. B1 apply data. Oke, sudah. Kalau misalkan ini berarti lanjut lagi. Nah, oke, udah. Oke, setelah ini bisa di exit aja, exit cross section editor. Nah, kemudian belum ternyata, belum lupa. Ini cross sectionnya sudah kan? Udah, ini bisa di option plot. Sebentar. File, tabel, running. Nah, ini dia. Set value-nya jadi 0,025. Oke. Dan oke. Nah, udah. Habis itu ke tools, lalu cross section, graphical. Nah, ini dia. Nah, ini kan dikarenakan titiknya ini masih di luar, maka harus diubah. Titik merah-merahnya ini mungkin di sini dulu pindahkan sini, cukup. Ininya bisa diubah sini, oke. Ininya bisa di sini dan ininya bisa diubah. Nah, ini LB ini berarti left untuk sebelah kiri dan RB ini yang untuk kanan, right ya berarti. Ini bisa diubah ke sini dan ininya bisa ke sini. Sini. Nah, diubah nih kan sungai itu bentuknya seperti ini. Set. Nah, jadi biar bentukan sungainya juga seperti ini. Nah, minimal seperti itu. Ini bisa diturunkan lagi sedikit. Nah, cukup segini. Nah, habis itu ini cukup. Lalu ini bisa bawa sini atau bisa naik sedikit. Oke. Ini cukup. Turunkan lagi. Oke, dah. Lalu ini, waduh. Mungkin segini kali. Turunkan nih, cukup. Nah, cukup. Nah, cukup. Nah, cukup. Cukup. Nih, bisa diubah sini. Ya. Lalu nih ubah ke sini. Nih ubah ke sini aja. Ini ubah ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sini. Nah, sini. Nah, bisa diubah ke sini. Oke. Ubah ke sini dan ini ubah ke sini. Cukup. Ini ubah sini dan ini turunin dikit. Oke. Lalu ini ke sini dan ini ke sini. Oke. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ini ke sini, lalu ini cukup. Ini dan ini ke cukup. Ini cukup. Ini cukup dan ini ke bawah dikit. Atau ke sini apa? Cukup. Nih, dan ini cukup dan yang terakhir ini ke sini cukup. Oke, sudah semua, sudah masuk ke dalam alirannya. Nah, ini bisa langsung di close saja. Habis itu kita bisa di
ini dan bisa mengganti yang namanya starting elevationnya menjadi coffee invert. Oke. Lalu di sini pointsnya bisa di set values menjadi 300 mungkin cukup, dan oke. Lalu keluar saja, dan di sini oke. Lalu file save geometry data save. Oke, sudah. Jika sudah, bisa langsung keluar saja. Nah, setelah ini tuh bisa ke unsteady flow, karena untuk running yang itu hanya menggunakan unsteady flow saja. Unsteady flow, nah ini dia. Nah, di sini kan ada dua, mana hulu dan ini river mas, hilir. Nah, untuk hulu ini bisa menggunakan flow hydrograph. Nah, di sini ya bisa menyesuaikan. Nah, untuk date-nya ini bisa tidak ya? Ubah. Fix-nya, date-nya. Simulation aja lah. Oke, ini bisa masukkan dari file yang ini. Kita menggunakan debit banjir SCS aja ya. Untuk sebagai contoh, lalu ini bisa masukkan Ctrl C. Di sini bisa Ctrl sampai sini. Sampai sini aja lah. Ctrl V. Nah, cukup. Oke, ininya udah 1 hour. Untuk filenya namakan Q2 aja. Itu untuk minimal flow-nya itu bisa dimasukkan juga di sini, sudah ada. Untuk Q2-nya ini 83,6. Oke. Nah, sudah. Ininya bisa di sini bisa isi 0. Lalu interpolate nih. Oke, pin sudah selesai. Lalu bisa di sini oke. Lalu untuk hilirnya ini menggunakan normal depth. Nah, untuk normal depth-nya ini 0,01. Oke. Nah, deskripsinya ini Q2 apply data. Ininya tidak usah diubah, keluar aja. Nah, habis Q2 ini seharusnya di save. Nah, ini dia, save and flow di Hexcraft. Namakan aja Q2 ya. Oke. Dan keluar. Ini udah ada ya isi flow-nya. Lalu kemudian bisa unsteady flow analysis. Mana ya? Suka lupa. Unsteady flow. Oke, lanjut lagi, tadi ada sedikit gangguan sebentar. Nah, di sini lanjutnya ada unsteady flow analysis, itu yang ini. Lalu checklist yang ini, checklist ini sudah benar. Untuk start ID-nya kita Q2 saja. Untuk ini sudah. Lalu kemudian ininya ini ganti ininya menjadi adjust. Ininya bisa diubah menjadi
0,9 dan ininya 0,4. Oke, ininya di checklist. Oke. Lalu kita bisa namanya di save dulu ya, save plan as di Hekras. Ininya compute 2. Oke, compute. Oh, starting date-nya belum di ini. Starting date-nya bisa diisi tadi itu apa ya? Starting date-nya tuh starting time-nya starting date-nya 01 Januari 2005 P03 Januari 2005. Starting time-nya 0000, ending time-nya 000. Coba kita compute. Oke. Apakah sudah? Sudah. Lalu bisa di close dan bisa dikeluar. Lalu bisa lihat di mana ya? Nah, ini. Lu bisa di apa ini bukan ya? Bukan. Kan juga. Nah, ini. Nah, ini dia. Sudah jadi ya. Selesai untuk debit banjir dari analisis debit banjir menggunakan aplikasi Hekras. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.